Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kembali lagi dengan saya Evangelis Andrianus Gupitur. Dan kali ini saya kembali lagi menjawab sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan ini sering ditanyakan kepada kita orang Kristen. Pertanyaannya begini: siapa yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian? Ya, saya akan menjawab pertanyaan ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 berkata, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ya, Yesus dibangkitkan oleh Allah. Ya, Allah di sini merujuk kepada pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Karena kita tahu bahwa Yesus Kristus juga adalah Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati. Ya, di dalam konteks yang lain, kata Allah ini juga merujuk kepada Trinitas Allah secara keseluruhan, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, kita percaya, orang Kristen percaya bahwa ia percaya kepada Allah yang tunggal, Allah yang esa, Allah yang satu, namun hadir di dalam tiga pribadi tetapi satu hakikat. Hakikatnya adalah Allah atau Tuhan. Nah, di dalam karya Allah, di dalam penciptaan, di dalam penebusan, dalam menyelamatkan orang berdosa, di dalam menuntun kehidupan manusia, dalam menuntun orang-orang percaya, ketiga pribadi ikut terlibat di dalamnya. Nah, kali ini saya tidak akan mengupas tentang penciptaan Allah dalam karya tunggal, tapi kali ini saya menjelaskan bagaimana karya Allah Tritunggal dalam kebangkitan Yesus Kristus. Nah, yang pertama, dalam pribadi yang pertama dari Allah, yaitu Allah Bapa, terlibat di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Nah, itu dapat kita lihat di dalam Roma 6 ayat 4 berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi di dalam Roma 6 ayat 4, di mana Kristus telah dibangkitkan dalam kemuliaan Bapa. Nah, demikian juga di dalam Galatia pasal 1 ayat 1 juga dijelaskan bagaimana pribadi pertama, yaitu Allah Bapa, juga ikut terlibat di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Galatia 1 ayat 1 berkata, dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ya, Galatia pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Allah Bapa yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Lalu yang kedua, di mana Yesus Kristus sendiri juga membangkitkan dirinya sendiri. Karena kita harus tahu bahwa di dalam diri Yesus terdiri dari dua naturnya atau tabiatnya. Tabiatnya sebagai manusia yang sejati dan juga Allah yang sejati. Dan kita akan perhatikan penjelasan di dalam firman Tuhan bagaimana Yesus Kristus adalah Allah dan juga manusia, yaitu di dalam Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Di sini menunjukkan bagaimana Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Lalu di dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai 21 di sini menjelaskan bagaimana Kristus membangkitkan dirinya sendiri. Yohanes 2 ayat 19-21 berkata, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari.
tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah, kita tahu bahwa yang dimaksud oleh Kristus di dalam Yohanes 2 ayat 19-21 ini menjelaskan bagaimana suatu saat dia akan mati dalam 3 hari, namun dia bangkit pada hari yang ketiga. Artinya dia yang membangunnya, artinya dia yang membangkitkan dirinya sendiri. Kita tahu bahwa Kristus yang mati itu adalah naturnya atau tabiatnya sebagai manusia, tetapi di dalam tabiatnya sebagai Allah dia punya kuasa untuk membangkitkan dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, pribadi Allah yang ketiga juga ikut berperan di dalam kebangkitan Kristus. Kita bisa melihat di dalam Roma 8 ayat 11 berkata, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Oleh tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi dalam Roma 8 ayat 11 dikatakan bahwa roh dia yang telah membangkitkan Yesus. Roh dia di sini merujuk kepada pribadi Allah yang ketiga, yaitu adalah Roh Kudus itu sendiri, di mana Allah sendiri, yaitu adalah pribadi Roh Kudus, ikut berperan dalam kebangkitan Yesus Kristus. Di sini juga Rasul Paulus juga menekankan bahwa Roh Kudus membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang juga berfungsi sebagai penghubung antara Allah dan manusia. Untuk itu, sebagai kesimpulannya, kita dapat menyimpulkan bahwa ketiga pribadi Allah ikut berperan di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita sudah melihat di dalam Roma 6 ayat 4 dan Galatia 1 ayat 1, di mana Allah Bapa membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Dan juga di dalam Yohanes 2 ayat 19-21, di mana Yesus Kristus sendiri membangkitkan dirinya sendiri. Lalu di dalam Roma 8 ayat 11, di mana pribadi Allah ketiga ikut berperan juga di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Nah, dengan demikian kebangkitan Yesus Kristus dan kematian adalah sebuah peristiwa yang melibatkan Allah Bapa, Yesus Kristus sendiri, dan Roh Kudus. Ya, kiranya penjelasan atau jawaban ini memberkati saudara-saudara yang sudah mendengarnya dan menjadi berkat dan menjadi jawaban setiap ada pertanyaan yang sama, siapa yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, maka kita dapat memberikan jawaban kepada mereka yang bertanya. Demikianlah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.